ingat tadi si Benny bilang, kalian mau apa? Tiba-tiba orang-orang itu semua itu meneriakkan satu kata, dan itu kompak banget semuanya. Livre, 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 ke arah Benny. Oh iya. Suara itu beneran sama-sama bro, kompak. Iya. Livre, 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 livre. Benny gak ngerti itu apa. Iya. Dan ternyata mas si Benny cerita ke saya ini, livre itu ternyata bahasa Portugis yang dimana kalau di Indonesiain artinya bebas. Itu bahasa slangnya dari merdeka. Yo, jumpa lagi di Jenggotan. Jengkaran rambut tuh golek setan. Dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. Yo, berarti langsung saja kita bagikan ceritanya. Kira-kira ada cerita apa ini, bro? Kalau kita ada niatan untuk berlibur atau mengeksplor sebuah destinasi wisata di suatu kota, pasti pikiran kita langsung ke Bali, langsung Bandung, langsung Danau Toba mungkin, Yogyakarta. Nah, Raja Ampat, Bunaken. Bunaken, terus apa namanya itu Karimun Jawa. Banyak lah wisata di Indonesia ini kan One of the alamnya best. ini kan kaya raya. Betul. Ya kan? Banyak tempat-tempat yang bagus. Nah, kan kalau kita ngeksplor tempat-tempat seperti itu, ya kan? Iya sih bagus, tapi mainstream. Nah, ini ada kawan saya yang ada niatan lah untuk mengeksplor tempat-tempat wisata di daerah yang apa namanya ya, tidak kita duga pastinya. Nusa Kambangan? Bukan, itu ekstrim dong. Oke. Nah, ada kawan saya namanya Benny. Di tahun 2017 dia itu memutuskan untuk membuat konten wisata untuk channel YouTube-nya ya. Oh, vlog ya, vlogger ya, dia. Vlogger. Fokusnya tuh pariwisata begitu. Nah, dia tuh memang sudah mengeksplor banyak tempat ya, Bali, Yogyakarta, terus apa namanya Danau Toba begitulah. Nah, di suatu ketika di awal ya 2017 dia memutuskan untuk mengeksplor daerah yang tidak kita duga, yaitu mengeksplor pariwisata di kota Dili, Timor Leste. Di Dili. Iya. Singkat cerita, Luar negeri dia. betul. Singkat cerita, Benny terbang ke Dili bersama dua temannya, yaitu Agus dan Rudi. Jadi yang berangkat itu ada Benny, ada Agus, ada Rudi. Mereka orang Jakarta bro, mau terbang ke Dili. Dan ternyata pada waktu itu tiket pesawat atau maskapai yang tersedia yang ke Dili itu nggak ada yang dari Halim bro. Adanya yang dari Juanda. Oke, Surabaya. Sehingga mereka harus dari Jakarta Ke Surabaya dulu. Ke Surabaya, baru deh ke Dili. Oke. Mereka berangkat pada tanggal 19 Mei 2017. Nah, kalau saya sudah bisa nyebutin tanggalnya berarti ada suatu hal yang penting nih berkaitan dengan tanggal ya kan. Iya. Mereka berangkat 19 Mei 2017. Terbang dari Juanda ke Bandara Dili. Mereka nyampe ke Dili itu di pagi hari. Jam 7 pagi. Di tanggal 20 Mei 2017. Oke. Nyampe ke Dili. Nah, ternyata bro, Benny ini dan kedua orang temannya itu nyampe ke Dili itu ternyata tidak tidak terlantar banget, karena ternyata si Agus, salah satu temennya, itu punya kenalan di Dili. Ada temennya si Agus namanya Miguel.
Oke. Orang Dili sana tuh. Ya. Menyambut tuh mereka bertiga ya kan di bandara. Nah setelah disambut tuh sama Miguel, 3 orang itu, Benny, Agus, Rudi disambut sama Miguel di bandara. Terus diajaklah untuk sarapan Oke. di salah satu rumah makan lah di kota Dili. Mantap. Dan ternyata si Miguel ini tidak tidak sendirian. Miguel ini ditemani oleh Marcio, temennya. Oke. Jadi yang makan itu ada berlima ya. Ya. Ada Benny, Agus, Rudi, Miguel dan Marcio. Iya. Makan di rumah makan di kota Dili. Mereka makan, terus namanya Benny seorang vlogger ya. Ketika mereka makan bersama di videoin lah. Makanan khasnya nih. Ya. Ada gudeg. Waduh bukan dong. Oh bukan. Timor Leste itu makanannya apa ya? Bikambon apa? Litri ini sih ya. Nah, mereka makanlah. Nah, di videoin kan, set. Nah, rencananya setelah makan itu si Miguel ini bersedia untuk nemenin lah Benny untuk explore Timor Leste, tepatnya explore kota Dili kan. Tapi ternyata si 3 orang ini, Benny, Agus dan Rudi ini itu jet lag, maklum habis naik pesawat jet lag kan. Otomatis mereka langsung menuju ke penginapan dan ternyata Miguel ini bersedia untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat menginap mereka. Jadi mereka bertiga tidak usah mencari penginapan. Wes, rumah kuai. Walaupun diutarakan pakai bahasa Portugis ya. Jadi gak mungkin wes rumah kuai, gak mungkin gitu ya. Oke. Nah, singkat cerita, nyampailah di rumah Miguel dan mereka tidur. Oke. Keren ya, Benny ini bisa bahasa Portugis ya. Ya, lumayan keren sih. Walaupun tentunya ngomong Portugisnya tuh tidak cas-cos karena kan si Miguel sama Marcio ini juga bisa ngomong Indonesia karena kan Timor Leste juga pernah jadi bagian Indonesia kan. Jadi tahu bahasa Indonesia gitu. Nah, singkat cerita tidur tuh mereka bertiga. Rencana sore ketika bangun langsung eksplor kota Dili rencananya. Nah setelah sore mereka bangun mau ngeksplor kota Dili, tapi si Miguel ini ada rencana yang lebih baik. Jadi gini brother, hari ini 20 Mei 2017 itu adalah hari pelantikan presiden baru dari Timor Leste. Hari itu yang akan dilaksanakan malam hari di Tasitolu. Danau Tasitolu. Yang dimana daerah Tasitolu itu jaraknya dari pusat kota Dili itu hanya 7 km saja. Pelantikan presidennya di situ. Dan kebetulan, nah ini tradisinya Timor Leste ya, pelantikan presiden itu selalu dilaksanakan di hari yang sama dengan peringatan Hari Kemerdekaan Timor Leste. 20 Mei 2017. Sama tuh. Ayo kita datang ke sana. Dan begitu ditawari Miguel begitu, kan 3 orang itu kan ragu. Kita mau eksplor pariwisata kok diajak nonton pelantikan. Emang apa nih value-nya nonton pelantikan kan begitu. Iya. Terus si Miguel bilang, pelantikan di Timor Leste itu berbeda dengan pelantikan presiden di negara-negara lain termasuk di Indonesia. Karena kalau pelantikan di Indonesia kan dilangsungkan secara formal sekali. Nah, pelantikan presiden di Timor Leste itu iya sih formal, tapi bro, acara formal itu hanya berlangsung 1 jam. Dan acara pelantikan presiden itu sampai malam. Karena apa? Karena setelah acara formal 1 jam itu banyak acara non formalnya. Iya, banyak acara non formal dan acara itu terbuka untuk seluruh masyarakat Timor Leste. Jadi terbuka untuk masyarakat. Jadi kayak pasar rakyat gitu, bro. Oh iya. Dan setelah pelantikan acara formalnya yang cuma 1 jam itu, ada panggung gembira dan juga pesta dansa. Itulah yang membuat unik. Teman-teman bisa dicek di YouTube, pelantikan presiden Timor Leste itu selalu begitu. Selalu bertepatan dengan hari kemerdekaan sama ada panggung gembiranya dan pesta dansa, begitulah. Dan
di acara pelantikan presiden itu kan terbuka tuh untuk semua orang Timor Leste itu. Pas pesta dansa dan juga acara panggung gembiranya itu, orang-orang itu boleh minum-minum lah. Oh iya. Bawa arak dan lain sebagainya itu boleh. Iya. Boleh bro. Nah, oh denger itu semangat lah. Oke, kita pertama kali ekspor itu dulu gitu kan. Salah satu kebudayaan unik yang ada di Timor Leste. Oke. Jam 7 malam mereka berangkat dari pusat kota Dili menuju Taksitolu, danau itu 7 km naik angkot nyampe sana. Kebetulan acara pelantikan presidennya itu mulainya jam 9 malam sampai jam 10. Acaranya 1 jam doang kan. Setelah itu baru deh pesta dansa. Nah ketika pesta dansa itu bro, ya sebetulnya pas pelantikan presiden itu orang-orang yang ada di sana tuh boleh merekam, termasuk si Benny, ya kan? Iya. Si Benny itu saking itu ya bro ya, saking apa namanya merasa bahwa ini kebudayaan unik banget ya. Iya. Acara seformal ini ada pesta dansanya, itu dia nggak sempat ngerekam. Oh iya. Sibuk ngeliatin aja gitu kan, karena menikmati suasana terlalu malam. amazed gitu dia. Ada kebudayaan seunik ini. Makanya pas pelantikan presiden dia tuh nggak ngerekam sama sekali. Dia nggak ngerekam apapun ya. Ingat ya. Oke. Terus akhirnya oh iya, habis ini pesta dansa nih gitu kan. Mau ngeksplor apa lagi ya. Terus akhirnya menujulah si Benny ini ke panggung gembira bersama keempat temannya yang lain, sama Agus, Rudi, Miguel sama Marcio kan, berlima kan di sana kan. Ngelihat pertunjukan musik reggae, musik rock and roll, dan juga apa ya, ada satu genre musik khas Timor Leste saya lupa itu. Pokoknya ada beberapa genre musik lah yang dipertontonkan di sana. Dan di sana juga ada tamu-tamu kehormatan yang dikasih meja bunder gitu, bunder kayak di hotel-hotel gitu. Terus ada anggurnya dan sebagainya. Terus di belakang-belakang ada masyarakat yang berjoget sambil bawa minuman gitulah. Pokoknya acaranya kayak party banget gitu loh suasananya. Nah, nonton tuh mereka berlima nonton sampai akhirnya masuk ke part pesta dansanya. Ya kan? Ya kan namanya pesta dansa kan harus punya pasangan dong. Ya kan berlima ini nggak ada pasangannya kan? Oh iya. Nah biasanya siapa? Ya kan, biasanya kalau ada pesta dansa itu pasangannya biasanya itu nyari dadakan. Jadi pas ketemu di sana, memasuki sesi pesta dansa, si berlima itu nyebar nyari, ya kan, nyari. Ya mau minum-minum monggo, kalau mau pesta dansa ya nyari pasangan lah, begitulah. Nah kebetulan si Benny ini tidak berniat untuk pesta dansa. Dia itu berniatnya ya merekam teman-temannya sedang berdansa, ya kan. Tapi kan nunggu teman-temannya nyari dulu tuh. Oke, teman-temannya nyari, si Benny ini tetap di tempat yang sama, berharap ketika teman-temannya balik bawa pasangan terus dansa, terus Benny ngerekam lah, harapannya begitu. Benny kan sendiri tuh nungguin teman-temannya. Nah pada saat Benny nungguin teman-temannya, tiba-tiba dari arah belakangnya Benny ada yang nepok pundaknya Benny. Permisi tuan. Ada yang enggak. Ada yang nepok pundaknya Benny terus bilang permisi tuan. Terus noleh kan. Ternyata yang nepok pundaknya si Benny itu adalah seorang wanita bro. Terus seorang wanita itu setelah mengucapkan permisi tuan, terus tiba-tiba perempuan itu menyodorkan sesuatu ke arahnya si Benny. Maaf, ini kamera tuan tertinggal. Bukankah ini kamera tuan? Dia bilang begitu. Terus si Benny bilang, oh iya ini kamera saya gitu kan. Mungkin jatuh atau gimana kan. Mungkin betul. Ketinggalan di mana kan. Oh iya, oh terima kasih banyak dan sebagainya, bilang gini. Terus akhirnya mereka berdua kenalan dong. Kebetulan ini ceweknya ini manis bro, kebetulan bro. Dan ceweknya ini namanya kan mereka berdua kenalan tuh. Namanya, ini saya sebutkan nama panggilannya ya.
karena ini tidak bersedia disebutkan nama lengkapnya. Kenapa tidak bersedia? Akan kami jelaskan di akhir cerita. Nah, aku kasih tahu nama panggilannya aja ya. Nama panggilannya Sania. Sania. Ya. Mereka berdua kenalan, nama panggilannya Sania. Terus si Benny juga memperkenalkan diri. Oh, nama saya Benny gini. Akhirnya mereka berdua berdansa. Ya kan? Yang awalnya Benny mau ngerekam teman-temannya, terus jadinya Benny berdansa karena Benny tidak sengaja bro ketemu sama cewek nih, dan juga si Benny posisinya nggak nyari loh. Iya. Tiba-tiba ketemu aja gitu kan. Dapet aja dia. Iya. Terus akhirnya mereka berdua berdansa, sampailah di akhir acara. Wah, ya kan? Malah di penghujung acara. Di penghujung acara, terus si Benny tuh nggak ketemu dulu sama teman-temannya. Nggak tahu tuh teman-temannya pada di mana kan? Mungkin saking crowdednya malam itu kali. Betul, ya kan. Dan juga si Benny seneng banget karena ya ketemu teman baru lah gitulah, seorang cewek bernama Sania. Nah di penghujung acara kan berakhir tuh sesi pesta dansanya, dan juga orang-orang tuh pada buyar ya apa namanya? Pada pulang lah. Karena acaranya berakhir. Pada bubar lah ya. Terus kan mereka berdua ngobrol nih, si Benny sama si Sania ngobrol kan. Akhirnya si Benny tuh mengutarakan kalau dia tuh berlibur ke Dili karena ingin eksplorasi tempat-tempat wisata dan tempat-tempat ikonik di Timor Leste, khususnya di Dili. Terus si Sania bilang gini, ini malam-malam nih sekitar jam 1 lah, jam 1:30 lah. Jika Tuan bermaksud datang ke Dili untuk hal tersebut, maksudnya eksplorasi wisata dan tempat-tempat ikonik, mari saya ajak Tuan ke tempat yang paling ikonik di kota Dili dan menjadi denyut nadi atau batu loncatan berdirinya kota Dili. Begitu dia bilang. Oke. Merasa tertarik dong, ya kan? Akhirnya diajak tuh jalan. Mereka jalan kaki bro, jalan kaki, nggak sampai 10 menit lah jalan kaki. Tibalah dua orang itu, Benny dan si Sania ini, di sebuah pemakaman. Namanya pemakaman Santa Cruz. Oke. Yang terletak di pusat kota Dili. Oke. Dari Tasitolu ke pemakaman Santa Cruz itu nggak ada 10 menit. Yang which is aneh, karena kalau teman-teman lihat di Google Maps, itu jalan kaki itu kira-kira 1 jam. Mereka jalan kaki loh, nggak naik angkot loh. Dari Tasitolu ke pemakaman Santa Cruz. Oke. Yang dimana Benny merasa tuh tidak ada hal aneh dan nggak ada 10 menit. Biasa aja ya. Dan si Benny tuh nggak tahu apa-apa loh. Dia tuh baru tahu kalau ada pemakaman itu. Iya. Pemakaman yang mayoritas atau bahkan seluruhnya itu orang-orang yang dikubur di sana adalah orang-orang Katolik. Jadi banyak nisan yang bentuknya salib, ya kan? Diajak tuh di pemakaman Santa Cruz. Tanya dong Benny. Kok saya diajak di sini, gitu kan? Seikonik apa? Seikonik apa? Terus diliatin tuh sama si Sania. Kamu lihat itu, ditunjuklah sebuah makam ya, dengan nisan berbentuk salib dengan bertulisan Rest in Peace Sebastião Gomes. Siapa itu? Gitu kan? Itu adalah salah satu aktivis ya, yang pro terhadap kemerdekaan Timor Leste pada waktu itu. Dia berjuang untuk rakyat Timor Leste agar bisa merdeka dari jajahan Belanda, Portugis dan juga Indonesia pada waktu itu. Dia bilang begitu, ya kan? Terus diceritain tuh sejarah begini. Nah, untuk sejarah tragedi Santa Cruz ada tragedinya, bro. Teman-teman bisa baca di Wikipedia atau cari sumber-sumber lain yang lebih kredibel lah tentang itu. Jadi aku spill dikit ya. Tragedi Santa Cruz itu adalah tragedi yang dimana itu sebuah bentrok, bro, antara demonstran Timor Leste pro kemerdekaan dengan TNI waktu itu. Bentrok yang menewaskan lebih dari 250 jiwa dan
ratusan luka-luka. Dan mayoritas orang-orangnya itu meninggalnya bro ya, meninggalnya tuh ya di pemakaman Santa Cruz itu. Bukan orang-orangnya dikubur di situ ya, tapi lebih kepada tragedi itu emang berlangsung di kuburan. Oh gitu. Begitu. Jadi paham maksudnya ya. Nah, ada bentrok dan bentroknya itu kebetulan di kuburan. Karena kuburan itu emang udah ada sebelum bentrok sih bro. Nah, oke. Terus akhirnya tertarik kan si Benny untuk merekam lah, ya kan, merekam kuburan itu. Kuburannya nggak menyeramkan kok, karena memang desain tiap-tiap kuburannya itu warna-warni, jadi tidak ada kesan menyeramkan di situ. Kalau teman-teman datang ke sana nggak menyeramkan sama sekali kok. Nah itu mau ngerekam lah si Benny, tapi pencahayaannya kurang bagus, ya kan, yang nggak bawa lighting lagi. Beda lagi kalau misalnya Benny pada waktu itu bawa kru akard ya, mungkin ada lighting, ada soundnya bagus ya kan. Nah, terus dengan kendala pencahayaan begitu, akhirnya si Sania ini minta kameranya si Benny, sini aku bantu untuk mengambil gambar di sudut-sudut yang lebih baik. Aku tahu tempatnya. Sekarang kamu kita mencar, silakan kita. Jadi setelah ini kita mencar, kamu silakan nyari spot-spot yang sekiranya baik lah. Dan aku ke sisi lain untuk mengambil gambar yang lokasinya aku sudah tahu. Di mana si Sania ini tahulah lokasi yang baik untuk ngambil gambar pemakaman Santa Cruz yang cahayanya mungkin lebih oke dan sebagainya. Mereka berdua mencar tuh. Set. Taruhlah si Sania ini ke selatan, ya kan? Si Benny ke utara, taruhlah begitu ya. Nah, begitu. Mencar mereka. Oke. Setelah mencar, si Benny ngeliat-ngeliat kuburannya tuh. Kuburannya tuh sempit bro, karena memang kan mepet-mepet kan. Dia sampai jalan tuh miring begini, sampai dan sebagainya. Pokoknya kan padat banget tuh kuburan kan. Nyari. Oh mayoritas tempat itu gelap bro. Sehingga si Benny itu keliling dari sektor utara sampai ke sektor selatan. Itu semuanya gelap bro ternyata bro. Sampai akhirnya Benny sadar, lah Sania kemana? Oh iya, dia udah ke selatan loh si Benny ini, nggak ngeliat si Sania sama sekali. Katanya kan si Sania mau ngambil gambar yang lebih baik di sudut yang lebih baik gitu kan, di sisi selatan. Terus nggak menjumpai Sania. Terus akhirnya kan si Benny ini memutuskan untuk kembali ke tempat di mana mereka berdua terakhir kali berpisah. Nah, tempat terakhir kali mereka berpisah itu adalah di sebuah kapel kamar mayat. Jadi di pemakaman Santa Cruz itu ada bangunan kecil dengan ada tanda salibnya. Nah, itu kapel kamar mayat. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, kapel kamar mayat itu adalah sebuah ruangan yang disediakan oleh pengelola pemakaman untuk menyiapkan jasadnya sebelum dikuburkan. Kan sebelum jasadnya dikuburkan kan ada upacara tuh di kayak tempat persemayaman. Begitu. Kamar mayat dong. Kapel sebutannya. Nah, si Benny terduduk di situ. Setelah begini sambil nyender tuh di kapelnya. Duduk bersila ya? Duduk bersila di atas sofa rumah. Itu lagu Anda dong. Oh iya bukan. Nah, dia duduk sambil nyenderin punggungnya di salah satu dinding di kapel itu, sambil ngeliatin nih kuburan. Tidak ada rasa menyeramkan sama sekali karena memang kuburannya gak nyeremin bro, secara bentuk bro. Dia cuma bingung nih Sania kemana. Nungguin kan. Lah ya. Sampai akhirnya nggak tukeran nomor HP sih. Waduh, nggak ngerti ya. Terbawa suasana kali ya kan. Nah si Benny terduduk di situ sambil nengok kanan kiri nih Sania mana. Sampai akhirnya kamera gue hilang nih. Repot nih. Repot kan gitu. Kan, aduh terlanjur percaya sama orang pikirannya itu. Orang juga. Yang baru dia kenal beberapa jam yang lalu. Iya, nggak tukeran nomor HP, ya kan, terbawa suasana, kamera dibawa, syukur percaya aja. Tapi si Benny positive thinking. Karena tadi kan dikembalikan kameranya. Iya, positive thinking. Akhirnya si Benny nungguin kan di kapel itu kan. Nengok kanan kiri nih Sania mana lagi kan. Terus akhirnya
si Benny lelah dan tertidur. Oke. Tertidur tuh di depan kapel itu kan. Nah pas tertidur ini bro, itu tuh Benny tuh kayaknya ya bermimpi, tapi mimpinya tuh kayak nyata banget. Oh iya. Dan itu kayaknya rep-repan ya. Itu berasanya tidur di kapel itu terus terbangun. Nah pas dia terbangun membuka matanya kan, begitu terbuka kan gak langsung jelas kan, blur dulu. Nah pas blur ini Benny ngerasanya aneh. Ini gue masih di kuburan gak sih gitu kan? Iya. Karena yang tadinya itu penuh dengan tanda-tanda salib bro di depannya, yang which is itu batu nisannya. Iya. Ini kok nggak ada tanda salib sama sekali gitu kan? Iya. Ini saya masih di kuburan gak sih? Terus pandangannya kan makin jelas tuh. Nah pas pandangannya makin jelas bro, ternyata si Benny itu tidak berada di tengah pemakaman. Karena yang dia lihat sekelilingnya tuh bukan cross, bukan tanda salib, tapi ratusan orang yang mengelilingi Benny. Ratusan orang mengelilingi Benny dari sudut arah mata angin. Semuanya melingkar ya. Melingkar dan melihat ke arah Benny semuanya. Terus, ya kan? Si Benny buka mata. Terus akhirnya Benny tuh pas pertama kali buka mata dia juga mendengar bro suara-suara berisik dari orang-orang itu. Oh iya. Dan setelah pendengarannya itu sudah bisa mendengarkan secara fokus, Benny itu mendengar seperti nada makian dari orang-orang itu. Pada kayak maki-maki Benny gitu ya. Seperti makian. Karena apa saya bilang seperti? Karena orang-orang itu tuh ngomongnya bahasa Portugis bro. Tapi nadanya seperti memaki. Kan Benny tuh tidak mahir lah bahasa Portugis kan. Maki-maki dengan bahasa Portugis tentunya ya. Apa gitu kan. Terus Benny coba tanya, saya di mana? Orang-orang itu tetap kayak nggak menghiraukan dia ya. Ya sambil nunjuk-nunjuk. Oh ya, dan saya lupa menjelaskan lagi. Ratusan orang itu bukan orang yang normal seperti kita. Oh my god, gak enak nih. Orang-orang yang teriakin Benny itu adalah orang-orang yang bentukannya tangannya buntung, kepalanya nggak ada, terus badannya cuma setengah doang, rahangnya itu sobek. Pokoknya nggak inilah ya. Iya. Paham. Dan teriakin tuh orang-orang kayak begitu. Terus Benny bilang, saya di mana? Orang-orang itu tetap meneriakin Benny dengan bahasa yang tidak Benny pahami kan. Terus Benny mencoba berkomunikasi dengan bahasa yang lain. What happened? Orang-orang itu tetap ya kan neriakin. Kan Benny takut banget dong. Ini saya tiba-tiba ada di tempat bersama orang-orang aneh yang dimana saya tadi ada di kuburan gitu loh. Iya. Kuburan yang sama sekali bro tidak menyeramkan. Terus setelah itu Benny makin bingung. Terus Benny refleks ya, teriak ke orang-orang itu, kalian mau apa? Setelah Benny begitu bro, ya kan, Benny itu melihat, baru menyadari bro, di depannya kan ada orang-orang itu tuh. Iya. Nah di belakang orang-orang itu ada sosok tuh gede banget. Nggak berdiri sih, duduk sosoknya karena terlihat setengah badannya doang. Setengahnya tuh ketutup sama orang-orang itu. Gedenya tuh kayak gedung sekolahan lah. Gede banget anjir. Gedung sekolahan 3 lantai kira-kira. Gila. Sosok gede hitam dengan mata yang merah menyala. Dengan bentuk kepala tuh segitiga bro, bentuk kepalanya ya. Tapi tidak terlalu jelas sosok itu. Dengan bentuk kepala segitiga dan ada tanduk tapi macam tanduk rusa. Dengan mata merah menyala di belakang orang-orang yang teriakin itu. Iya. Ingat tadi si Benny bilang, kalian mau apa? Tiba-tiba orang-orang itu semua itu meneriakkan satu kata dan itu kompak banget semuanya. Livre, 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 livre.
ke arah Benny. Oh iya. Suara itu beneran sama-sama bro, kompak. Iya. Livre, 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 livre. Benny gak ngerti itu apa. Iya. Dan ternyata pas si Benny cerita ke saya ini, livre itu ternyata bahasa Portugis yang dimana kalau di Indonesiain artinya bebas. Itu bahasa slangnya dari merdeka. Iya. Livre, livre, livre. Nah waktu itu si Benny gak ngerti tuh. Iya. Ini maksudnya apa? Nah pada saat Benny mendengarkan kata livre, 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 livre itu berkali-kali, tiba-tiba dari arah depannya Benny bro, Iya. datang dari kerumunan itu kan, ada orang bro, bapak-bapak sih badannya gede, brewokan gitu, lari ke arah Benny cepet banget. Terus orang itu kayak apa ya, menempatkan kakinya tepat ke muka Benny, jebret, nendang Benny itu, Iya. pakai kakinya, dan kakinya tuh bener-bener ke arah muka Benny. Iya. Si Benny langsung pingsan di tempat, ya kan, pingsan di tempat. Dan pingsan kan, terus tiba-tiba Benny sadar lagi nih. Pas Benny sadar, sadarnya ini bukan di kuburan loh, masih di tempat yang itu loh. Oke. Iya. Tapi sekarang posisinya si Benny itu sedang duduk dan di lehernya itu sudah ada golok. Anjay. Oke. Iya. Lehernya sudah ada golok di situ. Iya. Terus di belakangnya itu ada orang nih. Ini misalnya Mike ini Benny ya. Iya. Itu di belakang Benny itu ada orang tuh nodongin golok Iya. tepat di lehernya. Iya. Orang itu tuh ngomong pakai bahasa Portugis yang dimana si Benny tidak mengerti hal itu. Terus si Benny cuman, ini siapa? Kalian mau apa? Kamu mau apa? Jangan bunuh saya dan sebagainya gitu kan. Saya hanya pendatang dan sebagainya gitu kan. Terus dia tetap ngomel-ngomel kan pakai bahasa Portugis kan. Tolong saya, jangan bunuh saya cuma pendatang. Tiba-tiba orang yang di belakang Benny bilang, kami tidak suka pendatang. Mendadak ngomong Indonesia bro. Iya. Kaget dong, yang tiba-tiba Iya. ngomong Portugis, tiba-tiba tolong jangan bunuh saya cuma pendatang. Langsung disaut, kami tidak suka pendatang. Langsung seketika setelah orang yang di belakang Benny ngomong itu, si orang itu langsung menggosokkan goloknya ke leher si Benny. Dan ya si Benny kan rasanya kan wah mati nih gitu kan. Iya. Tapi tiba-tiba si Benny bangun di tempat yang sama di kuburan Santa Cruz. Oh. Dan itu sudah pagi. Iya. Dan itu dibangunin sama ibu-ibu yang lagi mau ngelayat mungkin ya. Iya, atau mungkin lagi bersih-bersih di situ. Iya. Pokoknya ada ibu-ibu di situ. Dibangunin pakai bahasa Portugis ya kan. Iya. Karena ibu-ibu menyangka bahwa si Benny itu orang Timor Leste juga kan. Terus si Benny menjelaskan bahwa Benny dari Indonesia begini. Terus akhirnya si ibu-ibu itu ngomong pakai bahasa Indonesia. Karena kan bisa bahasa Indonesia Iya. dong. Ngomong dikit-dikit lah. Gini. Terus akhirnya dikasih tahu, kamu naik angkot ini untuk menuju alamat daerah teman kamu itu. Terus mengucapkan terima kasih. Terus habis itu balik ke rumahnya si Miguel. Kameranya hilang udah. Ya, kamarnya hilang. Nah, Kameranya hilang udah ini. lanjut lagi nih. Nyampe kan ke rumah si Miguel kan. Nah pas di rumahnya Miguel itu ternyata Agus, Rudy, dan Marcio dan Miguel itu ada di rumahnya Miguel bro. Oh. Lagi tidur mereka. Terus dibangunin. Terus akhirnya kan ya apa ya, si teman-temannya ini nggak nyariin si Benny. Nah kenapa mereka nggak nyariin si Benny? Iya. Karena kan mereka kan berpisah pada saat pesta dansa kan. Iya. Ya kalau ada anak cowok habis pesta dansa nggak pulang kan ya wajar dong. Mereka ya mungkin lagi menikmati hidup atau mungkin gimana gitu kan. Layapan kemana kek? Iya kan, wajar lah. Makanya si berempat ini nggak terlalu khawatir gitu kan. Terus akhirnya si Benny nanya, emang kalian habis pesta dansa di mana?
kami habis pesta dansa itu nggak sampai akhir pesta dansanya. Kata si Miguel gitu, ini kami di pesta dansa itu memang adalah setengah jam 30 menit tapi nggak sampai akhir. Habis itu kita pulang, kita barbekyuan bareng di Rumah. teras gitu kan. Iya. Barbekyuan itu tuh bekas barbekyunya masih ada. Itu masih ada sisanya, kalau kamu mau makan silahkan gitu kan. Kamu kenapa kayaknya lelah gitu loh. Terus diceritain kan kejadian ini yang dialami itu ya. Iya. Ketemu sama cewek namanya Sania, diajak dansa, terus diajak ke pemakaman Santa Cruz, gini ceritain semuanya. Nah di tengah-tengah cerita bro, ya kan, si Miguel ini kayak beberapa kali kayak tertegun gitu. Loh. Saya jelaskan kenapa Miguel tertegun pada saat si Benny cerita. Oke. Tertegun yang pertama. Tertegun. Hal yang membuat si Miguel tertegun untuk pertama kali adalah ingat, dia dari Tasitolu ke pemakaman Santa Cruz 10 menit. padahal enggak. Iya. Kok cepet banget, Anda jalan kaki loh. Iya. Ya kan. Anda superhero. Terus yang kedua, Iya. kan si Benny cerita kameranya dibawa sama cewek kan. Yoi. Lah si Miguel itu cerita kalau kami kemarin malam barbekyuan itu kita ngerekam momen pakai kamera ada. Ini kameranya masih ada. Lu LHU. Iya. jadi bro, sedari sore pas mereka keluar mau ke Tasitolu itu, si Benny itu ketinggalan kameranya di rumahnya Miguel. Nggak bawa kamera. Nggak bawa kamera. Ingat pada saat Benny kan sebetulnya mau ngerekam, tapi dia kayak pas itu loh pelantikan. Karena aku cerita Benny kan nggak sempet ngerekam. Ya kalau nggak sempet ngerekam, mana ngeh dia nggak bawa kamera. Ngehnya bawa kamera pada saat ada Sania. Tahu-tahu dibilang kameranya ketinggalan itu. Iya. Tertegun yang kedua. Benny cerita. Ketiga dong. Oh ketiga. Benny cerita. Kalau. Biasanya tuh gini bro. Nah, kalau kan dia ngimpi kan, ditodong golok sama orang kan. Iyo. Nih kan. Si Ben itu menceritakan kalau dia tuh takut banget ditodong golok sama orang. Dan yang bikin si siapa nih Benny ini kaget, pas dia bangun, dia kan tergeletak tuh di depan kapel. Karena dibangunin ibu-ibu kan. Nah yang bikin si Benny kaget adalah ketika Benny tersadar, di samping Benny itu ada golok loh. Samping Benny pas itu tiba-tiba ada golok. Goloknya itu adalah golok yang persis dipakai oleh orang yang menodong Benny pakai golok. Benny hafal sekali ciri-ciri goloknya. Jadi goloknya itu bro, seperti golok biasa, tapi di gagangnya ada ukiran bintang kejora. Dan juga di mata goloknya itu ada ukiran bertulisan Seha Om Melhor, atau jadilah yang paling berjaya. Artinya dia kan harusnya tuh mimpi dong, tapi tiba-tiba pas bangun itu ada golok yang sama tuh tergeletak di sampingnya pas. Dan dia bawa goloknya. Terus dikasih tahu ke Miguel, ini goloknya. Nah pertanyaannya, Miguel itu tertegun kenapa? Karena golok itu adalah golok almarhum ayahnya Miguel yang terbunuh pada saat tragedi Santa Cruz, yang dimana golok itu ikut dikuburkan bersama ayahnya di kuburan Santa Cruz. Wow. Kok bisa tiba-tiba ada di tangannya Benny kan? Iya. Logisnya Benny bongkar kuburan, tapi kan tidak dong. Iya. Walaupun Benny bongkar kuburan ini buat apa? Kan ya nggak mungkin banget gitu loh. Dan logikanya lagi kan nggak mungkin tahu kalau itu kuburannya bapaknya Miguel. Iya betul. Iya kan? Wah ini kuburannya bapak Miguel, gua gali gitu kan. Nggak mungkin banget kan? Nggak mungkin. Iya, itulah yang membuat si Miguel terkejut. Terkejut bro. Terus akhirnya yaudah bawa sini goloknya, ini golok ayah saya.
Saya ada fotonya dan ada buktinya, bro. Iya. Dan bener-bener bukti itu membuat si Ben itu tidak habis pikir kenapa hal itu bisa terjadi. Not empty thing, tidak habis pikir. Nah, terus tapi si Miguel ini juga merasa bingung kenapa ya ada temennya yang mengalami kejadian itu, sedangkan pemakaman Santa Cruz ini bukan pemakaman yang gimana-gimana gitu loh, bro. Iya. Kok bisa mengalami kejadian seaneh ini, se ekstrim ini? Dan si Miguel bertanya-tanya, who is Sania? Iya, aku juga dari tadi mikir. Tetangganya bukan, yang jelas itu orang Timor Leste dong, kan gitu kan? Oke, terus akhirnya si Miguel ngomong ke Benny, mungkin ini adalah pengalaman kamu pertama kali ke Santa Cruz dan mungkin kamu trauma untuk berkunjung ke situ. Terus si Benny bilang, oh enggak terlalu sih bro, cuman takut aja ngimpinya semenyeramkan itu dan ada barangnya lagi golokan. Iya. Terus si Miguel bilang, sebaiknya kita berkunjung ke sana untuk sekali lagi sembari kamu mendoakan orang-orang yang menjadi tragedi pembantaian Santa Cruz. Paling nggak memberikan penghormatan lah. Betul, ya kan. Akhirnya berlima itu berangkat naik angkot kalau ini, ya kan? Iya. Naik angkot ke Santa Cruz. Enggak 10 menit dong. Tidak. Naik angkot pun 20 menit, bro. Ya paling enggak kan siang gitu kan, cerah, enggak malam. Oke, habis itu ke Santa Cruz jebret, ya kan? Si goloknya itu, ya kan? Tuh gak dibawa, disimpan di rumahnya biar aman ya, biar tidak terjadi hal-hal yang lagi kan gitu kan. Iya. Nah, pas tiba di pemakaman Santa Cruz, masuk gerbang depan, diceritain sama Miguel, ini dulu tanggal 21 November 91 ada pembantaian begini. Yang saya ceritain singkat tadi. Kalau teman-teman pengen tahu lengkapnya silakan cari di konten-konten YouTube yang lebih capable untuk membahas soal sejarah ini gitu ya. Terus ini kapelnya, ini makam dari Sebastiano Gomez itu dan sebagainya. Dan itu si Benny dan teman-temannya sambil ngerekamin, bro. Karena itu kan siang. Kayak dokumenter gitu ya. Rekamannya, dan si Miguel ini mengajak si Benny dan kawan-kawannya berlima itu mengunjungi satu papan besar, bro. Papan besar itu isinya nama-nama korban pembantaian Santa Cruz. Diliatin ini dan ini ayah saya, dia bilang gitu. Nama ayah saya. Benny baca dong. Benny baca sampai ketemu satu nama yang bikin Benny ketakutan, dan itu nama si Sania itu, nama lengkapnya. Wow. Itulah kenapa di awal tadi saya menjelaskan tidak bersedia untuk disebutkan nama lengkapnya. Benny kan tahu nama lengkapnya tuh. Iya. Itu ada di daftar korban pembantaian Santa Cruz di tahun 91. Dan ini plot twistnya lagi. Ternyata si Benny ini, ya kan, itu adalah anak terakhir. Kan Benny kan punya 4 saudara. Benny itu anak terakhir. Bapaknya udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan bapaknya itu adalah purnawirawan TNI yang 91 ada di Timor Leste. Oh man. Ya, itulah akhir cerita Benny dan kawan-kawan ketika mereka mengunjungi kota Dili, tepatnya di pemakaman Santa Cruz. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mensupport Jenggotan Podcast sampai dengan hari ini. Dan simak terus edisi Jenggotan selanjutnya di YouTube, Noise, juga Spotify. Dan jangan lupa untuk teman-teman kirimkan cerita mistis Anda ke direct message di official Instagram kami di @jenggotan_podcast. Kami tunggu dan pasti akan kami bacakan di program Jenggotan Jengkeran Ramutu Golek Setan. Karena dunia bukan hanya tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata. Bye-bye.